Bukit Bulan, sebuah kawasan kars di ujung selatan wilayah Provinsi Jambi, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Gugusan perbukitan gamping dengan puncak-puncak mengerucut menandai bentang alam kawasan ini. Seluas 58 km persegi, mencakup wilayah 4 desa. Di kawasan kars Bukit Bulan, sungai-sungai senantiasa mengalir, melintas lembah-lembah subur pemukiman, mengairi sawah-sawah, ladang dan kebun, memberi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Kesan kering kawasan kars sedikit pun tidak tersaji di Bukit Bulan. Soal penamaan Bukit Bulan, masyarakat setempat akan selalu bercerita tentang leluhurnya yang berasal dari Pagaruyung, yang melihat sebuah bukit bersinar di malam hari seperti bulan. Leluhur mereka lantas menelusuri cahaya itu hingga ke daerah Bukit Bulan saat ini, menemui bukit yang bersinar tadi untuk kemudian menetap, membangun pemukiman. Kalau cerita dari dulu tuh, pernah bukit itu mengeluarkan cahaya. Yang nama Bukit Bulan itu mengeluarkan cahaya. Ketika ya kalau bulan-bulan yang terang jelas ada cahaya. Ketika gelap mengeluarkan cahaya. Nah, itu sejarah Bukit Bulan. Dia orang-orang yang datang tuh melihat cahaya itu, apa yang ada di bukit itu. Nah, itulah sejarahnya orang-orang yang datang ke sini. Umumnya perbukitan kars pelarutan oleh air hujan selama jutaan tahun terhadap batuan gamping Bukit Bulan yang tidak masif, juga mengakibatkan pengikisan, membentuk celah-celah dan rekahan, menciptakan ruang-ruang goa, ceruk-ceruk alami, serta sungai-sungai atau cekungan air bawah tanah. Interior goa berhias stalaktit dan stalagmit, bentukan hasil pengikisan dan akumulasi pengendapan mineral batuan gamping selama pelarutan. Di lingkungan luar, proses pelarutan dan pengikisan membuat puncak-puncak bukit tampak meruncing. Aliran-aliran air juga terbentuk sebagai sungai yang terhubung dengan sumber air dalam goa. Kawasan kars memberi kesan tandus karena daya serap batuannya yang tinggi. Namun perbukitan kars sesungguhnya adalah tempat penyimpanan air raksasa, kawasan pendukung kehidupan flora, fauna, atau manusia. Satu hal yang menarik pada Bukit Bulan, kalau kita lihat morfologi secara luas di wilayah Bukit Bulan dan sekitarnya, Bukit Bulan satu-satunya wilayah yang memiliki litologi batu gamping, sedangkan yang lain didominasi oleh batuan sedimen, batuan beku, dan beberapa ada batuan metamorf. Ditinjau dari morfologinya, Bukit Bulan itu menarik, yaitu menawarkan sebuah morfologi dataran yang cukup luas.
di daerah kawasan Bukit Bulan dibandingkan dengan morfologi di sekitaran Bukit Bulan yang tidak berbatu gamping. Nah, disitulah mungkin satu daya tarik tersendiri bagi manusia untuk hidup dan tinggal di kawasan Bukit Bulan. Selain menawarkan sebuah dataran yang cukup luas, juga ditopang dengan keberadaan air yang cukup melimpah di sana. Karena kita lihat stadia tua tadi yang saya jelaskan bahwa di sana sudah banyak bermunculan sungai-sungai permukaan, yaitu baik berupa sungai yang keluar dari gunung atau kita sebut resurgens, atau sungai yang hilang langsung ke dalam gunung, sungai permukaan yang masuk ke dalam gunung atau swallow hole. Perbukitan Kars ternyata memang telah lama menjadi pilihan hunian manusia. Sejarah penghunian awal Nusantara oleh ras Australo-Melanozoid atau ras Mongoloid sejak 40.000 hingga 2.000 tahun lalu selalu terkait dengan kawasan Kars. Situs-situs hunian goa bermunculan ditemukan di perbukitan Kars. Lingkungan Kars terbilang ideal. Keberadaan sungai dengan sumber-sumber air bawah tanahnya menjadi persyaratan utama yang telah terpenuhi untuk sebuah kehidupan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur. Hewan-hewan buruan selalu dapat dijumpai di hutan-hutan terbuka, di tepian sungai. Kehadiran ceruk dan goa-goa Kars semakin mengakomodir kebutuhan sebagai tempat berlindung dari cuaca ekstrim atau ruang untuk berkegiatan sehari-hari. Lingkungan kondusif untuk sebuah hunian jelas terlihat di kawasan Kars Bukit Bulan. Sungai-sungai kecil dan sedang mengalir sepanjang masa. Hutan-hutan di lingkungan Kars menjadi habitat untuk beberapa jenis hewan buruan. Tanaman tertentu tumbuh subur sebagai sumber makanan. Di kawasan Kars Bukit Bulan, terdapat puluhan goa dan ceruk alami yang dapat dimanfaatkan untuk ruang menetap dan berkegiatan. Beberapa di antaranya memang mengindikasikan sebagai hunian masa lalu. Penelitian arkeologi di kawasan Kars Bukit Bulan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Dari hasil penelitian tersebut, berhasil didata keberadaan 82 gua, 22 diantaranya diduga merupakan situs hunian masa lalu. Dugaan tersebut didasarkan pada temuan artefak berupa artefak dari batu, fragmen tulang yang terbakar, gigi manusia, fragmen tembikar, serta lukisan-lukisan yang ada di dalam dinding gua. Tinggalan arkeologis yang ditemukan di situs-situs goa Bukit Bulan sedikit banyak memberi gambaran tentang kehidupan masa silam pada rentang masa antara 6.000 sampai 1.700 tahun lalu. Temuan gigi manusia memberi petunjuk para penghuni goa Bukit Bulan termasuk dalam ras Mongoloid. Lebih spesifik lagi, mereka adalah para penutur Austronesia. Hiasan motif jala dan garis pada temuan fragmen wadah tembikar telah lama dikenal sebagai ciri budaya Austronesia. Ciri tradisi Austronesia juga diperlihatkan oleh gambar-gambar cadas dengan pewarna hitam. Gambar cadas tersebut ditemukan di Goa Sekdes, Goa Air Lului, dan Goa Kandang Kerbau. Gambar cadas di kawasan Kars Bukit Bulan memiliki bentuk-bentuk geometris dan antropomorfik yang dinamis. Kebanyakan berwarna hitam, namun ada juga yang berwarna putih. Penggambaran dengan warna hitam menunjukkan bahwa gambar cadas di kawasan Kars Bukit Bulan memiliki usia yang lebih muda dibanding dengan gambar cadas berwarna merah seperti yang ditemukan di
Gua Harimau Sumatera Selatan. Penemuan gambar cadas ini merupakan bukti kehadiran para penutur Austronesia di gua-gua kawasan Kars Bukit Bulan. Dalam kesehariannya, para penghuni Goa Bukit Bulan terbiasa menggunakan alat batu untuk keperluan tertentu. Kebanyakan terbuat dari batuan obsidian. Pemangkasan batuan obsidian dapat menghasilkan sisi yang sangat tajam untuk memotong atau mengiris. Temuan artefak obsidian di situs-situs Goa Bukit Bulan menjadi sangat menarik. Obsidian merupakan batuan beku luar dari magma gunung berapi. Sumber obsidian terkait dengan keberadaan gunung berapi. Kawasan Kars Bukit Bulan jelas tidak menyediakan bahan batuan obsidian. Sungai-sungai terdekat situs ternyata pula bukan tempat terdepositnya. Sungai-sungai di lingkungan terdekat situs Gua Bukit Bulan bukan merupakan tempat perolehan bahan obsidian untuk pembuatan alat batu. Kerakal obsidian hanya banyak ditemukan di Sungai Batang Asai yang berjarak sekitar 30 km dari Bukit Bulan. Kemungkinan dari Sungai Batang Asai itulah bahan pembuatan artefak obsidian diperoleh sebagai alat untuk memotong umbi-umbian, buah-buahan, atau daging hewan buruan. Sungai Batang Asai sendiri hanya merupakan sumber deposit sekunder batuan obsidian. Sumber primernya berada di daerah Merangin, Kerinci. Bentuk-bentuk membulat kerakal obsidian menunjukkan batuan tersebut telah mengalami pengikisan dan perubahan bentuk dalam perjalanan jauhnya di sungai. Pemanfaatan ruang goa untuk hunian atau beraktivitas tampaknya tidak merambah pada bagian yang terdalam dan gelap total. Ini dibuktikan oleh penemuan ratusan individu Stenacelidae, sejenis udang purba di Goa Mesiu. Hewan kecil tersebut merupakan penghuni bawah tanah kawasan Kars pada genangan air berlumpur di kegelapan total. Stenacelidae sangat rentan terhadap perubahan habitatnya. Populasi Stenacelidae dapat bertahan hingga masih dapat dijumpai karena habitatnya memang tidak terganggu. Para penghuni goa hanya memanfaatkan bagian ruang yang masih cukup mendapatkan sinar matahari dan tidak lembab. Pada zona terang itulah aktivitas para penghuni goa dipusatkan, termasuk pada saat mengolah bahan makanan. Pada area di sekitar mulut goa, penggalian arkeologi banyak menemukan sisa-sisa fauna. Temuan tulang-tulang fauna hasil penggalian arkeologi menggambarkan jenis-jenis hewan yang ada di lingkungan situs Bukit Bulan. Di antaranya memperlihatkan jejak-jejak pembakaran seperti pada tulang monyet, kambing hutan, babi hutan, atau tulang kelelawar. Diduga hewan-hewan ini menjadi konsumsi masyarakat penghuni gua situs Bukit Bulan. Kehidupan para penutur Austronesia di Bukit Bulan terbilang sejahtera. Mereka ajak di lingkungan Kars. Pilihan untuk tinggal menetap di goa-goa atau ceruk alami sudah menyiratkan cukup tersedianya sumber air dan makanan dari lingkungan sekitar. Mereka hanya tinggal memanfaatkan dan mengolahnya. Mereka tidak lagi harus berpindah-pindah tempat mengikuti perambahan hewan buruan. Ketika perolehan bahan makanan sehari-hari sudah tidak menjadi masalah, mereka memiliki waktu senggang untuk menyalurkan rasa seninya, mengekspresikannya pada dinding-dinding goa. Eksistensi para penghuni Goa Bukit Bulan telah memberi gambaran tentang daya dukung kawasan Kars bagi kehidupan. Keberlangsungan hidup mereka terjamin oleh sumber daya lingkungan sekitar. Berkah kawasan Kars itu masih terlihat saat ini. Cahaya Bukit Bulan merentang masa, menyinari kehidupan. Di Bukit Bulan,
harmoni telah tercipta sebagai wujud kearifan masyarakatnya terhadap lingkungan. Masyarakat Bukit Bulan sangat menyadari gugusan perbukitan Kars adalah tandon-tandon air yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup mereka. Kesadaran itu sudah tertanam lama sebagai cara pandang dan perilaku yang diwariskan turun-temurun. Dari nenek-nenek kami dulu pernah meninggalkan pesan kepada anak cucunya. Sepeninggalan kami, jangan wariskan air mata ke anak cucu, wariskanlah mata air untuk anak cucu kita. Kearifan lingkungan masyarakat Bukit Bulan terlihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak eksploitatif. Pembukaan lahan persawahan, ladang atau kebun sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pengambilan kayu dari hutan juga hanya sesuai kebutuhan untuk membangun rumah sendiri atau fasilitas umum desa. Interaksi masyarakat Bukit Bulan dengan alamnya berlangsung sedemikian bersahaja. Mereka telah menyatu bersama lingkungannya, turut menjaga dan merawatnya. Untuk menjaga lingkungan ini tidak boleh merambah hutan sembarangan, terutama kali yang di ulu-ulu sungai. Karena dari dulu itu ada namanya hutan larangan, rimbo larangan. Jadi dari rimbo larangan itulah kehidupan manusia yang ada di sini berkelanjutan sampai sekarang ini. Hutan larangan di kawasan Kars Bukit Bulan menjadi hal yang positif bagi keberadaan situs-situs hunian goa di dalamnya. Kelestarian situs diharapkan dapat turut terjaga. Situs-situs tersebut merupakan bukti penting bagian dari sejarah penghunian Bukit Bulan. Temuan gambar cadasnya terbilang fenomenal, dapat dibanggakan karena telah mematahkan anggapan selama ini bahwa tradisi menggambar dinding-dinding goa hanya ada di wilayah Indonesia Timur. Bagi para arkeolog, khususnya para peneliti, tinggalan gua yang ada di kawasan Kars Bukit Bulan di Sarolangun sangat menarik. Di samping karena mungkin tinggalan artefaknya, juga karena di daerah situ juga ditemukan lukisan gua yang ini merupakan lukisan kedua setelah lukisan yang ada di Gua Harimau di Oku, khususnya untuk di daerah Sumatera, Pulau Sumatera. Karena selama ini kita tidak menemukan lukisan itu kecuali dua daerah tersebut. Dan untuk selanjutnya Balai Arkeologi selalu akan melanjutkan penelitian di Bukit Bulan karena tinggalnya sangat menarik, dan untuk kedepannya juga kita akan memberdayakan masyarakat terkait dengan tinggalan-tinggalan yang ada di sana. Karena juga kegiatan-kegiatan penelitian itu sangat terkait dengan kegiatan lingkungan yang ada di lokasi tersebut. Oleh karena itu mungkin masyarakat harus kita berdayakan terkait dengan tinggalan-tinggalan yang ada di Bukit Bulan. Kegiatan arkeologi di Bukit Bulan akhirnya memang harus diorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat Bukit Bulan memiliki hak akan manfaat situs-situs di daerahnya. Bagaimanapun, masyarakat Bukit Bulan adalah pemilik terdekatnya, bukti sejarah wilayah mereka. Pemanfaatan tersebut meniscayakan peran aktif masyarakat Bukit Bulan dalam menjaga kelestarian situs. Bukit Bulan diharapkan kelak bukan lagi sekedar landmark wilayah untuk sebuah kawasan Kars, namun sekaligus sebagai ikon historis kultural tentang sejarah hunian awal manusia